Brian Miles adalah mantan agen CIA yang hidup tenang di Los Angeles. Ia sudah pensiun dan kini menghabiskan waktu bekerja serabutan sebagai pengawal artis. Tapi lebih dari segalanya, Brian hanya ingin satu hal, menjadi ayah yang lebih dekat dengan putrinya, Kim. Kim tinggal bersama ibunya, Lenore, yang sudah menikah lagi dengan pria kaya bernama Stuart. Brian merasa tersisih, namun tetap berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab. Di ulang tahun Kim, ia memberi hadiah sederhana berupa mesin karaoke, sementara Stuart memberikan kuda mewah. Beberapa waktu kemudian, Kim meminta izin untuk pergi ke Paris bersama sahabatnya, Amanda. Brian awalnya menolak, dia tahu dunia luar berbahaya. Namun karena desakan Kim dan mantan istrinya, akhirnya dia mengizinkan dengan berat hati. Syaratnya satu, Kim harus tetap mengabarinya setiap hari. Setibanya di Paris, Kim dan Amanda disambut oleh seorang pria muda bernama Peter yang diam-diam memperhatikan mereka di bandara. Mereka dijemput taksi dan menuju apartemen yang sudah dipesan. Tanpa sepengetahuan mereka, Peter adalah anggota sindikat perdagangan manusia Albania. Ia memberi informasi lokasi mereka kepada kelompok penculik. Sore itu, Kim menelpon Brian dari apartemen. Di tengah percakapan, Amanda diculik secara brutal. Kim panik, berlari ke kamar mandi, dan sembunyi di bawah tempat tidur. Sambil menahan napas, ia menggambarkan situasi lewat telepon. Brian yang mendengar langsung tahu, ini bukan penculikan biasa. Saat Kim akhirnya tertangkap, penculik mengambil ponsel dan mendengar suara Brian. Brian tahu, waktu yang ia punya hanya 96 jam sebelum Kim menghilang selamanya. Brian terbang ke Paris sendirian. Ia tak percaya siapapun. Tiba di tempat apartemen, ia mengumpulkan petunjuk, menganalisis kamar, dan menelusuri panggilan. Ia menemukan Peter di bandara sedang mencari korban baru. Brian mengejarnya hingga Peter tertabrak mobil dan tewas. Tapi itu belum cukup. Lewat penyelidikan, Brian menemukan bahwa sindikat ini adalah jaringan besar. Ia menyusup ke rumah pelacuran ilegal, berpura-pura menjadi pelanggan. Di sana, ia menemukan wanita yang memakai jaket milik Kim. Ia menyelamatkannya dan mendapatkan informasi bahwa kelompok penculik ini berasal dari Albania, dipimpin oleh Marco dari Tropoje. Brian menyusup ke markas mereka. Ia menginterogasi Marco dengan kejam menggunakan listrik. Marco mengakui bahwa Kim dijual ke jaringan perdagangan gelap. Brian membunuh semua orang di markas itu tanpa ampun. Dari jejak yang ada, Brian menemukan bahwa ada pejabat tinggi Prancis yang melindungi sindikat ini, termasuk Jean-Claude, kenalan lamanya di intelijen. Tapi Jean-Claude enggan membantu dan malah mengancam Brian. Brian menembak istri Jean-Claude di lengan sebagai peringatan dan memaksanya memberikan informasi. Brian menemukan bahwa Kim akan dijual dalam lelang rahasia kepada para miliarder asing. Ia menyusup ke lokasi lelang dan melihat Kim sedang dilelang dan akhirnya dibeli oleh seorang sheikh Arab kaya. Dengan nekat, Brian mengikuti mereka ke kapal pesiar besar di pelabuhan. Di kapal mewah itu, Brian menerobos masuk. Ia bertarung dengan pengawal bersenjata satu persatu, menembak, bertaruh tangan kosong, hingga akhirnya masuk ke kamar utama. Di sana, Brian menghadapi pria Arab pembeli Kim. Dalam pertempuran klimaks, Brian akhirnya menembaknya mati dan berhasil menyelamatkan putrinya. Kim lemah, ketakutan, dan menangis. Brian memeluknya erat. Ia telah menempuh Paris, membunuh puluhan orang, dan mempertaruhkan nyawa demi satu hal, anaknya. Beberapa hari kemudian, Brian dan Kim pulang ke Amerika. Kim berterima kasih dengan tulus. Ia tahu meski ayahnya bukan kaya atau glamor seperti Stuart, ayah kandungnya lah yang rela melawan dunia demi menyelamatkannya.